membantu seorang perempuan yang sedang sakit gagal ginjal. Nah, itulah klien kita, namanya Dira. Dia minta tolong sama tim kita untuk mencari seseorang yang telah mendonorkan ginjalnya. Silakan kalau mau kita tolong apa, kamu jelaskan nggak apa-apa. Gini Kak, 3 tahun yang lalu aku kena gagal ginjal. Saya Mandala Badisoji akan membantu Anda mencari orang-orang yang hilang dalam hidup Anda. Petunjuk-petunjuk akan kami telusuri. Terkadang penolakan dalam pencarian itu sering terjadi. Walaupun pencarian itu susah dan memerlukan waktu dan tenaga, tapi dengan niat yang tulus dan ikhlas, saya dan tim akan terus membantu Anda. Untuk menyayangi kamu dengan sepenuh hati, apakah harus menahan sesakit ini? Ku ingin hati terlatih untuk tak sakit merasakan patah hati, biar aku yang mengerti. Kamu udah gagal ginjal? Iya Kak. Sekarang umur kamu berapa? 23. Kok bisa kamu kena gagal ginjal tuh, kamu ngapain aja aktivitasnya? Ya karena pola hidup aku dulu kan sering bergadang, kurang air putih juga Kak. Kerja juga kamu? Enggak, aku mahasiswa Kak. Oh mahasiswa? Iya, Iya 20 tahun berarti masih kuliah ya. iya. Terus 1 tahun yang lalu aku dapat donoran ginjal Kak. Sampai sekarang aku belum tahu siapa yang ngedonorin ginjal itu ke aku Kak. Tapi gara-gara donor itu kamu sehat sekarang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus masalahnya apa? Aku lihat adik aku bikin vlog. Dia itu pas bikin vlog itu ada Bu Yeyen sama mama aku Kak. Bu Yayan siapa itu Bu Yayan? Bu Yeyen itu pembantu aku yang ngurusin aku dari kecil Kak. Terus? Tapi udah 5 tahun kebelakangan ini dia nggak kerja lagi sama kita. Tapi yang membuat aku curiga itu kenapa Bu Yeyen itu selalu bilang aku takut, aku kena ancam. Ada Kak, ini Kak. hari ini gue mau ngapain ya? Gak ada kerjaan banget sih gue hari ini ya Allah. Kakak nggak ada, papa juga nggak ada, pada kemana sih mereka? Aku ditinggal sendirian. Hari ini benar-benar boring banget. Loh, mama ngapain ya? Bu, sebetulnya Bibi nggak mau kesini karena Bibi diancam terus. Bibi jadi takut. Udah dia tenang aja, nggak usah panik ya, nggak usah khawatir. Dia ngancam terus. Iya, Bibi jadi bingung. Insya Allah nggak akan terjadi sesuatu. Iya Bu ya. Bibi juga. Iya, makasih ya. Udah nenangin Bibi. Bibi jadi tenang, jadi enak, jadi lega. Ya, Jadi sebenarnya ini ada, maksudnya ini siapa yang ngancem? itu Kak, makanya aku minta tolong Kakak buat bantu aku cari tahu siapa yang ngancam Ibu Yayan ini Kak. Kalau siapapun yang mendengar berita itu, apalagi dia ngalamin, dia pasti penasaran.
Dia pasti khawatir. Dia pasti bertanya-tanya. Ada apa ini? Bentar. Kamu udah kasih tahu vlog ini belum ke mama kamu? Ini si Udah. mama kamu kan ini? Ya, Siapa tapi- ini mama kamu? Cowok Iya, cewek tadi? Iya, mama aku, Kak. Udah nanya? Udah, tapi Terus? dia selalu udahlah hapus aja vlog itu, nggak penting. Selalu Alihin gitu. iya mengalihkan gitu, Pak. Iya. Padahal Bu udah Yeyen- 5 tahun nggak kerja kan katanya. Iya. Terus ngapain datang lagi? Heeh. Makanya itu aku tuh semakin curiga, Kak, sama Bu Yeyen ini. Dia tahu tentang aku itu, tentang ginjal aku tuh gimana gitu, Kak. 3 tahun yang lalu, sedangkan kamu sakitnya 3 tahun yang lalu. Berarti harusnya nggak ada hubungannya sama Bu Yeyen dong. Kan dia udah berhenti dari 5 tahun yang lalu. Ya kan? Iya, tapi di sini Bu Yeyen kayak sangat tahu tentang kehidupan aku tuh loh, Kak. Enggak, maksud aku begini. Ini kan sebenarnya masalah donor ginjal. Biasanya kalau orang donor ginjal itu dia akan diberi upah dari donornya itu. Biasanya dia akan beli. Ya, orang yang membutuhkan ginjal akan membeli orang itu. Biasanya seperti itu, baik itu pihak rumah sakit atau pribadi, tergantung dari keadaan. Kalau aku ngeliat di sini, ini ada kemungkinan pribadi. Dia menjual donor ginjalnya ke kamu, bener. Dan ada orang yang mengancam. Iya, Kak. Nah, ini berarti mama kamu tahu harusnya. Iya, tapi kan setiap saya nanya sama mama saya tuh dia nggak mau jawab. Udah nanya sama papa kamu. Udah juga. Ini bukan masalah biasa loh ini, gitu loh. Dan umur kamu juga udah cukup untuk mengetahui semuanya. Kenapa kamu nggak bujuk mama kamu atau papa kamu untuk kumpul ngobrolin masalah ini? Aku udah sering, Kak, minta tolong Ma ceritain siapa yang ngedonorin ginjal ke aku, tapi selalu nggak mau jawab, Kak. Kalau ditutupin ya. Iya, Tujuan kamu untuk mencari itu apa? ya, aku cuma ingin tahu siapa yang donorin ginjal itu ke aku. Aku cuma mau bilang terima kasih. Oke. Donor ginjal itu biasanya harus sama genetiknya atau golongan darah dan lain sebagainya sesuai dengan syarat-syaratnya yang ada dokter punya, ya kan. Nah, ini kalau ada orang yang mengancam, sorry, kamu udah cek ke dokter atau ke rumah sakit untuk tahu informasi ini? Udah, Kak, tapi setiap saya udah ke rumah sakit untuk mencari tahu tuh selalu nggak bisa, selalu ditutupin sama mama saya, selalu dihadang buat biar saya nggak ke rumah sakit. Pokoknya dia selalu bikin saya tuh gagal buat tahu. Siapa yang donorin? Iya, Kalau misalnya itu harus genetik itu berarti yang mendonorkan ini pasti dari orang terdekat dong. Bisa jadi mungkin orang terdekat yang mendonorkan ginjal kamu. Tapi mama kamu sehat, sehat. papa kamu sehat, Sehat. adik kamu sehat. Sehat. Aku tuh masih bingung, Kak. Apa maksudnya pembicaraan Bu Yeyen itu bilang kalau aku jangan sampai tahu tentang ginjal aku. Dan kalau aku tahu aku bisa kecewa. Aku tuh bingung di situ, Kak. Apa maksudnya? Jadi sekarang yang kamu khawatirkan adalah maksud dari pertanyaan itu. Iya, Kak. Jangan sampai kamu tahu, nanti bisa kamu kecewa. Iya. Maksudnya ada hubungannya dengan ginjal ini berarti? Iya, Kak. Kamu udah cek ke dokter ginjal kamu baik-baik aja? Iya, udah. Ya atau kamu kenapa nggak tanya langsung sama biayanya aja? Aku udah pernah, Kak, ke tempat biayannya. Aku ke rumahnya, dia nggak ada. Aku telepon nomornya nggak aktif, aku minta nomornya yang baru, mamaku nggak ngasih. Kamu udah pernah ke rumahnya? Rumahnya Udah. biaya? Udah. Di mana rumahnya? Di Sumedang. Sumedang. Iya, Sumedang. Iya. Oh, udah sampai sana kamu? Iya, Tapi nggak ketemu? enggak, Kak. Kita langsung ke biayannya aja, Kak. Soalnya kalau ke mama aku juga percuma, Kak. Aku udah berulang-ulang kali. Ya udah kalau gitu kita coba ke Biayen, ya kan? Kita coba cari informasi, ya ketemu sama dia, kita bujuk dia. Iya. Ya, kalau nggak bisa juga ya terpaksa ke mama kamu. Tapi sebelumnya mama kamu tahu nggak kamu ikutan acara ini? Enggak, Nggak tahu Kak. Nggak sama ada sekali. yang tahu. Ya udah, kapan kita mau melakukan pencarian?
Besok kak. Besok aja. Besok. Oke. Ya udah Nanti besok janjian ya. sama aku aja ya lagi. Ya. Diamond Valley ya kalau gitu ya. Iya. Oke, kalau gitu yang diperlukan apa aja dibawa ya kalau gitu ya. Iya kak. Oke, sampai ketemu lagi kalau gitu. Ya, thank you ya. Ya. Nah, keesokan harinya kita menuju ke Sumedang dan alhamdulillah Dira ini pernah datang ke sana. Jadi dia ingat tempatnya. Ya udah, ini sekarang kita berjalan menuju ke tempatnya Biayen ya. Iya, Iya kak. Nah, Biayen ini menurut kamu orangnya gimana? Dia orangnya tertutup atau baik? Dia tuh udah kayak keluarga sendiri kak. Dia udah ngurusin aku dari kecil. Nah, Satu ya hubungannya. Iya. berarti dia ini baik juga sama kamu ya? Baik. Oke, berarti kalau dia baik sama kamu, dia deket sama kamu juga. Harusnya kalau ketemu dia, kalau kamu bujuk seharusnya sih bisa sih harusnya ya. Kalau feeling aku sih bisa ya, bener kan? Apalagi kamu udah cukup umur juga untuk tahu semuanya kan gak ada masalah. Ya, tapi bener dia orangnya baik dan perhatian sama kamu juga waktu dia Iya. kerja di tempat kamu. Iya baik. Dia sama aku baik kak. Oh, kamu kan deket sama Biayen. Iya. Kamu tahu nggak kira Biayen ini tinggal sama siapa di sana? Oh iya, dia punya anak. Punya anak. Mm-mm. Darsi kalau nggak Darsi. salah. Suaminya masih ada? Biayen? Nggak tahu kak saya. Nggak tahu. Oh, kamu kenal nggak sama Darsi itu? Toto coba telepon Darsinya aja nanya mamanya di mana. Enggak kak. Oh, nggak kenal. Nah, waktu dulu kamu ke Sumedang ya? Iya. Itu kamu alamatnya dikasih tahu siapa? Saya pernah ke sana udah lama banget kak. Waktu Lebaran tahun kapan itu? Pokoknya udah lama saya ke sana. Terus terakhir berarti yang 3 minggu lalu itu ya? Iya. Bener tapi itu alamatnya? Benar kak. Bener, kamu udah nemuin alamatnya ya? Udah. Oke, ya sudah, nanti begitu sampai di sana kita langsung ke alamat itu ya. Iya. Mudah-mudahan ada bibinya. Kalau nggak ada ya kita nanya-nanya pastinya. Seenggaknya pasti ada anaknya kan, dia tinggal sama anak ya kan? Iya. Iya kak. Oke, ya udah istirahat aja dulu. Nanti kalau udah sampai kita kabarin ya. Begitu sampai Sumedang dia ngasih tahu alamatnya, patokannya. Sampai di sana dan hari juga udah mulai hujan di situ, kita buru-buru ngambilin rumahnya. Permisi. Misi. Tukang intip ya? Nggak kelihatan ya? Berkali-kali kita ketok tidak ada jawaban. Kita intip ke dalam rumahnya juga nggak ada orang. Nah pas kita mau tanya tetangga, tiba-tiba. Man. Misi. Woi. Iya pak. Kamu ngapain di rumah saya? Iya pak. Ini saya mau nanya ini rumahnya dia ya? Iya. Iya, kita mau nyari biaya mas. Iya. Ini kan rumah Biayen mas. Di rumah saya. Biayen itu mertua saya. Emang ada apa Berarti- kalian mau kemari? Iya, mas kenal dulu mas. Ya saya Mandala dari Antv. Ya ini kenalin Feli. Kita dari Antv mas. Ya ini kenalin. Dira. Iya. Iya. Jadi gini mas, ini kita mau ketemu sama Bu Yayen, mau ada yang mau kita bicarakan. Jadi Bu Yayen itu dulu kerja di tempatnya Dira. 5 tahun yang lalu mas. Iya, Oh, ini Dira mas. kamu teh Dira. Iya. Ibu kamu Diana kan? Ayah kamu Erwin. Berarti mas tahu semuanya nih? Oh, pasti tahu tuh saya mah. Mas dari mana mas? Ya, tahu aja. Emang kamu mau tahu informasinya? Iya mas saya mau tahu mas. Maksudnya informasi apa? Emang mas tahu kita mau nanyain apa datang ke sini? Kamu mau nanya masalah ginjal kan? Iya mas. Kok tahu mas? Mas ini bisa tahu? Nih, siapa yang bisa tanggung jawab? Saya mas. Situ. Iya, kenapa? Kalau gitu kita ngobrolnya kita dari sini aja. Berdua aja 4 mata. Gimana? Oke. Hah? Iya. Enggak, Ini jangan ngikutin ya. gue ditarik sama dia, menjauh dari teman-teman semuanya, gue diajak ngobrol berdua. Setelah gue menjauh dari tim, baru tuh dia ngobrol di situ. Ya ini kan kita mau ngobrol mas. Ya kita nggak Itu akan ada kenapa, kamera, Kak? tenang aja. Ngomongin apa mereka? Saya tahu semua Aku rahasia nggak tentang kenal sama dia. dia kak. Oh, akan tahu semua. Gimana kan? Sampai siapa yang ngasih ginjal siapa tahu. Kita kesana aja kak. Pokoknya begini.
ada uang, ada informasi itu mahal. Berapa abang minta? Gak usah banyak-banyak lah, 10 juta aja. 10 juta. Tapi bener, Akang tahu semuanya. Bener Kang, saya nggak bohong. Gini Kang, ini kan saya cuma bantuin Dira. Ya. Saya minta nomor telepon Akang aja, nanti saya hubungin gimana? Oh ada? Tapi kamu nggak kenal. Enggak, aku tuh nggak kenal. Tapi kok dia bisa tahu semuanya ya, Kak? Aduh, ini mana jelas banget lagi hujannya. Kita geseran aja deh. Masuk soalnya ini. Air hujannya. Enggak, ini abang bener tahu semuanya. Bener Kang, nggak bohong saya. Semuanya tahu, yang penting ada duit, ada informasi. Ya gue bilang ya sudah mas, informasinya saya keep aja, saya simpen. Nanti saya bicarakan sama Dira dan keluarganya. Kalau emang mereka mau ya saya hubungin mas. Kalau enggak ya mungkin kita akan cari cara lain. Gue bilang seperti itu. Gue minta nomor teleponnya, gue catat di situ. Tapi ini bener Akang tahu semuanya kan? Bener Kang, saya nggak bohong. Saya tahu semua informasinya. Yang penting ada uang, ada informasi. Itu aja Kang. Ya saya kan cuma bantuin aja Kang. Nanti saya akan coba rundingkan sama Dira ya. Oke Kang, kalau begitu ya. Nanti saya kabarin akan secepatnya. Oke, Oke, ya. silakan. Oke. Udah, aku udah ngomong semuanya. Nanti kita hubungin Akang ini. Akang siapa namanya Kang? Dieng. Dieng. Ya, Akang Dieng. Kang Dieng. Nah, maksudnya jadi yang Udah. Aku urusan Pokoknya sama nanti aku udah. dia. Oke Kang. Saya mau masuk. Ya? Nah, supaya yakin dengan informasi yang kita dapat, supaya kita yakin bahwa itu benar Dieng, mantunya Biayen, kita tanya sama tetangga yang ada di sebelah kanan kiri. Kebetulan di situ ada ibu-ibu lagi santai di depan terasnya, kita samperin. Ibu mau nanya, ada cowok badan gede, berewokan, itu mantunya Biayen? Iya, mantunya. Oh betul? Iya. betul ibu yang namanya siapa? Dieng. Itu. Ya, itu dia orangnya nggak benar tuh. Mabok, mabok. Ibu kenal sama Biayen? Saya kenal mas. Cuman udah lama Biayen ini nggak tinggal di rumah itu. Lah, terus yang tinggal di rumah itu siapa? Iya, anaknya juga nggak pernah kelihatan. Gak sih. Nggak pernah kelihatan di situ. Nah, terus Katanya tinggal di situ semua kan, Bu? Iya, tapi nggak pernah kelihatan. Saya nggak pernah lihat tuh. ibu tahu nggak kira-kira di mana Biayen ini bu? Nggak tahu kok. Nggak tahu sama sekali. Nggak tahu. Udah lama nggak kelihatan ibu? Udah lama. Oh, berarti di sana ada kemungkinan yang tinggal cuma si Oh, dia yang ini. Dieng ini. Ada Bu nomor teleponnya? Ada. Oh boleh bu, diambilin bu. Minta boleh nomor teleponnya? Dari tetangganya dapat informasi kok ternyata Biayen ini tinggal sama adiknya. Dikasihlah kita nomor teleponnya. Kita telepon di situ. Halo, Bu. Ini aku Bu Dira, Bu. Bu, aku pengen tahu, Bu. Ibu, Bu kasih tahu aku, Bu, tentang ginjal aku, Bu. Begitu Dira nelpon Biayen, ya, dia senengnya minta ampun di situ. Dia berharap bisa ketemu sama Biayen. Mungkin Biayen juga udah tua, jadi waktu ditelepon ngomongnya agak-agak nggak dengar, agak-agak nyambung. Akhirnya Dira langsung bilang, Bi minta alamat rumahnya. Saya mau ke sana. Ada yang mau saya bicarakan. Bu, enggak Bu, tapi aku harus tahu Bu. Ibu di mana Bu? Yaudah Ibu SMS-in. Kenceng, di mana? Ya udah, SMS-in Bu, aja alamatnya. Ibu SMS-in ya Bu, alamatnya ya Bu. Saya mau ketemu Ibu. Saya mau ketemu Ibu Bu. Iya Bu. Sekarang ya Bu. Dan gak lama kemudian dikirimlah alamat tempat tinggalnya Biayen. Dia tinggal sama adiknya. Gue panggil Jack untuk cari informasi alamat rumahnya Biayen.
nih Jack coba cari alamat ini, tahu nggak? Jack coba ambil alamatnya dan dia cari informasi di mana keberadaan alamat itu. Setelah tahu rumahnya dan kata Jack nggak jauh rumahnya, kita langsung menuju ke sana. Jadi di mana ya Jack rumahnya? Di depan, masih di depan lagi. Dari Masih bundaran jauh? dulunya. Bundaran dulu. Jadi sekitar 2,5 kilo lagi belok kiri. 2,5 kilo lagi ya. Oke. Dekat, berarti nggak jauh lah. Terakhir kamu ketemu sama Bibi Yayan kapan sih? Tadi kamu bilang kapan? 3 minggu lalu, tapi aku nggak ketemu sama dia ya. Oh. Jadi cuma datengin rumahnya itu 3 minggu lalu Iya. ya? Berarti nggak ketemu sama Bibi Yayan udah berapa lama? Udah 5 tahun. 5 tahun berarti. Udah lama banget. Sepanjang perjalanan kita tanya dari satu orang ke orang yang lain, ya. Akhirnya kita menemukan di mana Yayan ini tinggal sama adiknya. Kita menemukan tempatnya, alamatnya persis, nomor rumahnya persis, RT-nya juga sama. Turun dari mobil kita samperin rumahnya. Permisi. Bu, Bibi. Assalamualaikum. Dia melepas kangen di situ, dia melepas rindu di peluknya Dira. Dira pun berusaha meluk Yayan. Itu Yayan ternyata. Mereka berpelukan, mereka melepas rindu, nangis mereka berdua di situ. Kamu ada apa kemarin? Bibi apa kabarnya, Bi? Baik, Bibi baik-baik aja. Siapa ini? Hah? Bibi sehat kan, Bi? Bibi sehat, Bibi sehat. Apa kabar? Kamu udah besar. Udah lama kita nggak ketemu. Bibi bisa ngobrol sebentar kita Ibu? Bisa. Iya, alhamdulillah. Jadi gini Bi, ini kita mau minta tolong banget sama Bibi. Kita tolong apa ya? Ya, ini masalah Dira, Bi. Iya. Bibi nggak ngerti nah, masalah Dira. Iya. Udah lama nggak ketemu. Jadi ini Bibi. Dira sebenarnya kesini mau nanya. Bibi tahu apa Bi tentang gagal ginjal Dira, Bi? Bibi nggak ngerti. Bibi nggak ngerti sama sekali nak. Bibi nggak ngerti. Kasih tahu Dira, Bi. Nggak bisa, Bibi nggak bisa kasih tahu. Dira harus tahu, Bi. Bibi nggak bisa. Nggak bisa. Dira harus tahu, Bi. Ada apa, Bi, dengan ginjalnya Dira? Bibi nggak ngerti. Sekarang kamu pulang aja. Nanti kamu dicari sama ibu, Bibi, bapak kamu. Bibi maaf Bibi sebentar saja. Ini kita datang jauh-jauh Bi dari Jakarta ke Sumedang kan. Ya pengen ketemu Bibi sekaligus pengen tanya masalah video ini Bi. Ini, Bi. Coba Bibi. Coba Bibi lihat dulu pelan-pelan. Nah, Bibi lihat pelan-pelan. Ingat kan video ini? Dira lihat video di situ. Secara nggak sengaja. Bibi bilang sama ibu kalau dia diancam sama seseorang. Dan kalau sampai bocor siapa yang mendonorkan ginjalnya, akan jadi berabe masalah ini. Ribut besar, jadi kacau balau pasti. Siapa Bi orangnya? Kenapa ribut? Kenapa masalah besar? Ada apa ini? Bi, Dira mohon Bi, kasih tahu Dira, Bi. Jadi begini Bibi Bi. nggak ngerti, Neng. Bibi punten ya, ini saya bantu ngomong ya. Iya, Jadi nak. gini Bi, ini kita butuh bantuan dari Bibi. Ya, kita tahu Bibi ini sayang sama Dira, ya. Bibi yang dulu waktu kecil ngerawat Dira di rumahnya, ya kan? Ya, Bibi sayang kan sama Dira? Bibi sayang, Iya. tapi Bibi nggak bisa. Bibi
Bibi nggak tahu, Bibi nggak ngerti. Dira mohon, Dira mohon. Dira terus memohon, terus meminta dicium tangannya. Dia sampai sujud di situ. Walaupun dia berusaha menolak permintaan Dira, tapi dia kelihatan banget dia ini mau nolong tapi dia nggak mampu, dia takut. Hanya bisa tangisan yang dia lakukan. Bibi, kita cuma mau tanya, cuma mau tanya masalah ini ginjal ya. Ginjal yang dulu ya, bantuin Dira ini siapa, ginjalnya siapa, Bi? Ya, terus Bibi nggak tahu. Bibi nggak kasihan ya Dira kayak gini. Dosa juga tempatnya salah, ya Allah, ampuni dosaku. Mungkin Dira mohon bentar aja, Bi. Bibi, punten Bibi dengerin saya, Bibi punten. Bibi kalau takut, kita insya Allah mau bantuin, Bibi gak usah takut, insya Allah kita mau bantuin, Bibi terus terang sama kita. Kita nggak akan bilang siapa-siapa kok, Bi. Bi kasihan Dira, Bi. Dira nggak akan pulang, Bi. Kita mau bantuin, bener, kita nggak bohong. Kita datang jauh-jauh datang ke sini, mau bantuin Bibi, mau ketemu sama Bibi. Kasihan yang Dira, Dan gak lama kemudian pas Bi Yayan ini masuk ke dalam rumah, tiba-tiba teleponnya Dira bunyi. Bibi. Ada apa dengan kalian Dira, Bi? Dira harus tahu, Bi. Dira, papa kamu nelfon. Papa kamu nelfon. Halo, Pak. Peter, gede. Iya, Pak. Dira, kamu di mana? Papa tahu kamu lagi di rumahnya Bibi ya? Ngapain kamu di situ? Pak, Dira masih ada urusan, Pak, di sini, Pak. Pulang sekarang juga. Pak, Dira masih ada urusan, Pak. Loh kok bisa tahu papanya ya? Tahu dari mana ini papanya? Ini pasti ada yang ngasih tahu ini. Terus siapa yang ngasih tahu? Udah ya. Ya mungkin sekarang bibi kamu masih kaget, kamu datang ke sini. Mungkin dia belum siap untuk cerita, ya. Nanti kita coba cari waktu yang tepat, ya, supaya bibi kamu mau cerita semuanya. Ya nggak apa-apa kok, ya kita pulang lagi ke Jakarta nggak apa-apa. Masih ada waktu. Masih ada besok, ya. Ya mungkin sekarang bibi kamu belum siap, dia masih kaget semuanya. Ya. Nah, sekarang kamu tenang, mendingan pulang dulu ke Jakarta. Ya. Daripada nanti papa kamu marah-marah ya. Ya kita pulang dulu aja ya. Ya walaupun dengan penasaran, dengan sedih, dengan menangis, Dira akhirnya nurutin apa kata ayahnya. Dia pulang dengan tanpa mendapatkan hasil apa-apa. Gue bilang sama Dira, sabar. Semuanya gak segampang itu. Apa yang dilakukan sama Yayan, dia pasti punya alasan. Dia pasti punya maksud. Ini sudah lama, sudah tahunan informasi ini dia simpan. Tidak bisa dia ungkapkan begitu saja. Pasti butuh proses. Butuh pendekatan yang lebih baik lagi. Ya dengan berat akhirnya Dira memutuskan kita beri pencarian, kita pun pulang ke Jakarta. Semenjak kejadian itu Dira belum ngabarin kita. Gimana pencarian ini akan lanjut atau enggak? Gue sama Feli belum dapat kabar. Nah pas kita mau melanjutkan pencarian, mau datang ke rumahnya Dira, tiba-tiba adiknya datang ke kantor. Ini udah semakin malam loh. Mau ke Sumedang jam berapa, Cob? Ini dengan kamu jalan.
Iya, ini siapa? Aku adanya Kak Dira. Aku kesini mau kasih tahu kakak bahwa Kak Dira sedang nggak bisa datang untuk ikut sama Kak Mandala. Oh gitu. Soalnya Kak Dira lagi ditahan sama mama aku. Ya kita berpikir kalau emang dia dilarang dan tidak boleh ya sudah. Kita ini kan hanya membantu. Kalau emang tidak boleh dan tidak melanjutkan pencarian ya sudah. Ya nanti kasih tahu sama Dira. Nanti kalau misalkan dia udah siap atau misalkan dia udah mau, kita tolong kita, kasih tahu kita aja. Iya, suruh tetap kabarin aku ya, ini jangan hilang gini, nomornya jangan nggak aktif. Iya, Ya. pasti aku kabarin. Tapi nggak usah dipaksa, kalau emang dia nggak bisa jangan dipaksa Iya. ya. Pokoknya tetap kabarin iya apa enggaknya ya. Iya. Nah 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, berapa hari kemudian Dira ini tiba-tiba ngubungin tim. Dia bilang dia mau melanjutkan pencarian. Loh, Biar aku yang mengerti, terlatih. Biar aku yang mengerti, terlatih. semenjak kejadian itu Dira belum ngabarin kita. Gimana pencarian ini akan lanjut atau enggak? Gue sama Feli belum dapat kabar. Nah pas kita mau melanjutkan pencarian, mau datang ke rumahnya Dira, tiba-tiba adiknya datang ke kantor. Ini udah, iya ini udah semakin malam loh. Mau ke Sumedang jam berapa, Cob? Ini dengan Kak Mandala. Iya, ini siapa? Aku adanya Kak Dira. Aku kesini mau kasih tahu kakak bahwa Kak Dira sedang nggak bisa datang untuk ikut sama Kak Mandala. Oh gitu. Soalnya Kak Dira lagi ditahan sama mama aku. Ya kita berpikir kalau emang Dira dilarang dan tidak boleh ya sudah. Kita ini kan hanya membantu. Kalau emang tidak boleh dan tidak melanjutkan pencarian ya sudah. Ya nanti kasih tahu sama Dira. Nanti kalau misalkan dia udah siap atau misalkan dia udah mau, kita tolong kita, kasih tahu kita aja. Iya, suruh tetap kabarin aku ya, ini jangan hilang gini, nomornya jangan nggak aktif. Iya, Ya. pasti aku kabarin. Tapi nggak usah dipaksa, kalau emang dia nggak bisa jangan dipaksa Iya. ya. Pokoknya tetap kabarin iya apa enggaknya ya. Iya. Nah 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, berapa hari kemudian Dira ini tiba-tiba ngubungin tim. Dia bilang dia mau melanjutkan pencarian. Loh, Ya setelah kemarin kita break beberapa hari, ya akhirnya sekarang Dira baru ngabarin kita. Nah kemarin itu ada masalah apa sih kamu kok tiba-tiba nggak ada kabar sama sekali? Kita pikir malah kita nggak mau ngelanjutin pencarian ya. Kita pikir udah selesai. Ini Kak, si Bibi ngadu sama papa kalau aku ke tempat Bibi. Oh yang kita kemarin itu? Iya, pas kita masuk itu ternyata Bibi itu nelpon papa. Terus papa kamu tahu. kita balik lagi ke Sumedang. Ya, menuju ke rumahnya Biayen. Kita belum dapat apa-apa di tempatnya Biayen. Kita berharap di Biayen kita bisa rayu, kita bisa terangkan baik-baik, kita bisa ajak pelan-pelan ya untuk memberitahu apa yang terjadi dengan Dira ini. Siapa yang menurunkan ginjalnya, siapa yang mengancam, supaya jelas semuanya. Perjalanan menuju ke Sumedang dan sampailah di dekat rumahnya Biayen, tepatnya rumah adiknya di mana Biayen nginap. Pas sampai depan gang rumahnya, kita ngeliat. Kak, itu Biayen kan Pak? Si Dieng itu Iya Kak. ngapain dia? Biayen di situ lagi ribut, lagi diomelin, lagi dibentak-bentak, lagi diancam, lagi dimaki-maki sama seseorang dengan badannya gede berewokan. Dan dia adalah Dieng. Kak. Sebentar, jangan. Kita lihat dulu apa yang apa yang dilakukan dia. Santai dulu, tenang. Ini neneknya, ini mertuanya sendiri kan? Iya itu Biayen Kak. Kok ribut ngapain? Apa ini maksudnya? Kenapa dia ini melakukan hal seperti itu? Keterlaluan ini.
Sabar lu, bisa nggak lu? Ini kan nenek lu juga. Lu kenapa harus ribut-ribut? Lu mesti ikut campur. Gue selama ini baik sama lu. Iya, ini kan nenek lu juga. Iya, gue ngerti. Tapi lu gak usah seperti itu, ini kan nenek lu juga. Sadar mas, sadar. Lu itu adalah mantunya. Ini mertua lu loh. Ngapain lu berlaku seperti itu? Ini mertua lu juga. Apa lu? Ini mertua saya. Tapi ini urusan saya, bukan urusan kalian. Iya, Bibi tenang dulu di sini ya. Kalau berani jangan sama nenek. Dibanting semuanya, kamera didorong semuanya, ngancem kita semuanya. Minggir! Kalian semua, ini masalah orang lain. Kalian mau ngapa sini? Mereka campur. Gua berusaha jelasin baik-baik, mas, kita damai di sini, kita nggak mau ribut. Tapi ngeyel dia. Duitin segala. Bibi Lu ngomong apa lu? Apa? Dia yang ini ngeyel, malah ngedorong, malah ngajakin ribut, Jack. Wow, kacau nih orangnya. Apa protes kau? Ngapain sih? Lu ngapain? Di situ gua ngelihat dengan jelas dia maksa biayain, minta sesuatu. Mana duitnya? Mana duitnya? Dia berusaha ambil uang yang sudah disiapkan dan dia mau kasih uang itu. Aku kasih uangnya tapi kamu pergi. Apa-apaan ini ya? Udah, nanti aku kasih. Ya udah, tapi kamu pergi, nggak usah ganggu-ganggu Oh iya, lagi. gampang bu. Pergi kamu. Kamu anak kurang ajar. Kamu anak durhaka. Bentar, Nek, ya. Dia nyolot, dia maksa, dia ngajakin berantem. Loh, udah akhirnya tim nyerbu dia malah. Udah, usir dia. Makanya, Bibi udah kasih tahu kamu jangan kesini lagi. Kamu tuh udah sehat, udah bisa beraktivitas lagi. Dira berusaha ngebujuk lagi Biayan, berusaha minta tolong sama Biayan, berusaha ngerayu sama Biayan, berusaha peluk Biayan, bahkan sujud depannya Biayan. Ngertiin Dira, Bi. Dira mohon, Bi. Dira pengen tahu, Bi. Dia nggak bisa menceritakan sama Dira. Dia sudah janji. Ini kelihatan dari mukanya Bibi Yayan, ini kelihatan. Dia tuh sayang sama Dira. Dia tuh menutupin semuanya karena untuk kepentingan Dira sendiri. Kita berusaha bujuk Biayan, tapi lagi-lagi dia nggak mau. Dengan nangis, dengan berat hati, dia tutup pintunya. Bibi kalau sayang sama Dira, kasih tahu sebenarnya. Apa ini? Bibi lihat Dira kayak gini, Bibi nggak kasihan. Bi, tolong Dira. Bi, tolong. Bi, Bi, aku mohon, Bi, tolong bantu Dira. Bibi tolong. Bi, aku mohon tolong bantu Dira. Bi, tolong Dira, Bi. Lagi-lagi kita nggak dapat apa-apa. Lagi-lagi kita nggak bisa ngebujuk Biayan. Berusaha gue kasih tahu, berusaha gue kasih penjelasan, tapi nggak bisa. Susah ini. Nah terus kita mau cari kemana? Orang tuanya nggak mau ngasih tahu. Biayan juga melakukan seperti itu. Hari berikutnya kita kembali lagi ke Sumedang. Perjalanan menuju ke tempatnya Biayan. Di situ kita rundingan, gua sama Feli rundingan di situ. Ini kita kemana nih? Balik lagi ke tempatnya Biayan atau kita hubungin dia? Karena dia yang dulu pernah nawarin gue, dia akan ngejelasin semuanya dan ngebongkar semuanya. Asalkan ada duit 10 juta. Iya. Sampai dia ngasih uang ya sama mantunya sendiri. Kamu ingat gak dia itu maksa aku minta uang 10 juta. Dia minta uang 10 juta, dia membeberin semuanya. Gak lama kemudian
tiba-tiba teleponnya Feli ini bunyi. Halo? Iya, siapa ya? Masih ingat dengan saya? Iya bang. Di gua Mandala bang. Saya Dieng yang tempo hari kamu datang ke rumah saya. Iya bang, iya. Terus Saya tahu ya. punya sebuah rahasia. Iya saya tahu bang. Nah, kenapa bang? Begini, saya mau menaruhkan nih. Waktu itu yang saya minta 10 juta kan kamu keberatan. Bagaimana saat ini saya minta 2 juta. Dan saya akan kasih tahu rahasia-rahasia. Nah, sedikit curiga itu pasti, karena kita nggak kenal siapa dia yang ini. Tapi gue coba ikutin apa kata-kata dia. Gue coba ikutin permainan dia. Gue bilang, oke, gue akan kasih 2 juta. Ya, tapi janji kasih tahu yang sebenarnya. Dan dia pun setuju, iya, gue akan kasih tahu yang sebenarnya. Terus kita ketemu di mana? Dia bilang di Simpang Ruko. Namanya orang butuh duit, dia pasti juga berusaha untuk dapetin duit itu dulu dan bahkan ngasih informasi bisa aja sengaja manfaatin kita. Tapi apa salahnya Kak kalau kita coba dulu Kak? Ya. Coba kasih tau Jack nih. Jack suruh nyiapin uangnya dulu. Nanti biar gue yang coba urus nih. Coba kasih tau Jack. Jack, Jack, monitor Jack. sini suruh sini. Jack ke mobil deh. Jack, monitor ke mobil Jack. Ke mobil ya Jack sekarang Jack. Mana nih? Gimana dia? Iya mas. Jack, ini kan kita mau ketemu sama si Dieng lagi nih. Ini pasti dia akan cari masalah. Ya, dia butuh 2 juta untuk ngasih informasi. Jadi tolong siapin 2 juta, tapi hati-hati jangan dikasih dulu. Kalau kita nggak kasih kode ya. Tolong kasih tau tim ya, siap-siap. Ini kayaknya bisa saja dia jebak atau ngajakin teman-teman atau entahlah, royok. Ya, suruh siapin teman-teman, hati-hati. Ya udah, uang disiapin, kasih ke gue di situ, dan kita mencari simpangan yang di sana ada ruko-ruko banyak. Kita cari tempatnya, tim kita sebar, sampailah kita di perempatan simpangan yang ada ruko-rukonya. Mana? Duitnya udah siap? Udah siap. Kasih ke gue ya. Oke. Ini sekarang dianya mana nih? Itu orangnya. Mana? Itu sebelah sana. Itu dia nungguin dia di sini. Yaudah, Vel, kamu jagain dia ya. Ya. Jadi teman-teman campers, Jack, lu jagain dia. Lu nggak usah nongol lu. Biar gua aja yang coba ke sana. Kan dia sendirian tuh. Ya, insya Allah gua bisa tanganin dia. Ya, gua ke sana. Ya kamera biar di sini. Iya, kalau nanti kamera nongol dia nggak mau pasti. Ya, Vel ya. Iya. Mana? Hah? Mana informasinya? Informasi sih gampang pak. Yang penting duitnya aja dulu. Masa nggak percaya? Enggak, duit ada di gue gitu loh. Ya saya paham. Duit ada di abang lah. Ngapain abang kemarin? Iya. Rahasia juga ada di saya. Ya kan abang kasih duit, saya kasih rahasia. Nggak bisa begitu lah. Kalau gue kasih duitnya, jaminannya apa? Makanya kasih duit gue dulu informasinya apa, baru gue akan kasih duitnya. Jaminannya kan saya masih di sini, bang. Masa nggak percaya? Mau kabur kemana saya? Udahlah duitnya mana? Saya terima, saya kasih informasi. Silakan. Ini aja. Gue udah habis waktu di sini, gue capek, gue dari Jakarta jauh-jauh ke Sumedang ini ya. Gue nggak mau bercanda-bercanda nih. Lu mau nggak? Kalau mau ngasih informasi, ya udah gue kasih duitnya. Gitu loh. Kalau gue nggak serius, buat apa gue datang ke Sumedang? Buat apa gue jauh-jauh ke sini? Gitu. Udah mau nggak gitu loh? Oke. Gue kasih tahu. Yang ngasih donor ginjal itu namanya Darsis. Dia tuh istri saya.
Hah? Darsi. Darsi. Istri saya sendiri. Darsi anaknya Biayen. Iya, benar. Istrinya dia sendiri yang selama ini donorkan buat Dira. Bahkan si Dieng ini cerita dia yang tanda tangan. Dia yang melihat semuanya. Dia yang tahu semuanya. Kaget gue di situ. Ini bener ini. Ya bener lah Pak. Masa saya bohong? Di Darsi Darsi, istri saya sendiri. yang donor buat Dira ini. Buat Dira itu. Jaminannya apa kalau misalkan itu bohong? Aduh Pak. Gini aja, Bidarsinya mana? Kita ketemu Bidarsi. Oh nggak bisa dong Pak. Hah? Jangan kan abang minta kasih informasi, terus kasih informasi. Duitnya dulu, saya udah ngasih informasi. Abang spare-spare pun belum keluar. Oh ternyata situ bohong, tiba-tiba kabur gimana? Oh, Hah? saya masih di sini Bang. Nggak mungkin lah. Pegang omongan saya Bang. Gue nggak mau kasih uangnya begitu saja tiba-tiba dia kabur nggak. Gue bilang ya udah. Lu gue kasih duitnya, gue ajak lu. Temen gue sama Darsi. Gue nggak mau ketemu, nunjukin Darsi, nggak ada peraturan seperti itu, nggak bisa. Gue nggak mau kasih duitnya, mau nggak? Akhirnya dia mau, gue kasih duit. Dia gue tekep di situ, gue diajak. Tunjukin. Mana dulu nih? Ya tunjukin tempatnya Darsi. Lu mana mau Darsi ya? Mana tempatnya Darsi? Ya, jangan kabur. Tunjukin tempatnya Darsi. Oh, Iya kan? ya tenang. Mana Darsi mana? Darsi. Kalau jaminnya apa coba? Kalau misalkan lu kabur, lu nggak bisa ngasih apa? Iya kan? Ternyata pas gue lengah, bener nih orang nih. Dia langsung kabur, dia lari sekenceng-kencengnya di situ dan gue kejar. Dia masuk ke kiri, dia ngumpet di situ. Gue pikir dia ngumpet, gue samperin di situ. Pas gue samperin, waduh, banyak banget di situ preman datang semuanya di situ, waduh. Iya, tapi jangan begini lah. Ya, oke, ampun Bang. Lu jangan bikin gue tambah emosi loh, ha? Iya, siap. Gue dari tadi udah baik sama lu ya. Lu sampai manggil ke temen-temen lu itu. Lu pikir gue takut apa? Lu maunya apa ini? Hah? Lu maunya apa ini? Oke, mana Darsi? Ya udah lepas dulu ini. Gua akan lepasin. Ya udah. Gua bagaimana nunjukin kalau mau lepas? Gimana cara gua nunjukin? Aku bohong lagi lu. Kasih tahu gua. Tahan, bentar tuh gua. Udah. Udah gak usah. Pegang aja. Udah pegang. Gimana? Ayo gua. Dia ketakutan, dia bilang, gua akan tunjukin. Gua piting dia, gua ajak dia jalan. Ayo jalan, di mana dia? Lu lihat di depan gua tuh Kobras. Gitu dong. Lihat gak? Wah, Onti. Itu namanya Darsi. Istri gua. Paham lo? Awas lu saya bohong ya. Iya. Kalau gua bohong, Yuk Kak. selalu mau maafin gua. Ternyata apa yang diomongkan Dieng ini benar. Ada seorang perempuan di situ
Ya, di dekat orang jual beras, dia mengais-ngais beras di situ. Dia mencari beras-beras yang jatuh, dia kumpulin satu persatu di situ. Dikumpulin sama dia. Ya, ditata sama dia, dirapiin sama dia, dibersihin beras-beras yang kotor itu. Beras-beras yang kotor itu sama dia dikumpulin, dibersihin satu persatu, kemudian disimpan sama dia. Astagfirullahaladzim. Apa benar ini Darsi? Ibu benar Bu Darsi? Kamu siapa? Enggak, saya nanya ibu benar Ibu Darsi? Iya benar. Iya. Sama ibu-ibu. Ibu punya suami namanya Dieng. Benar. Saya cuma pengen tanya sama ibu, tolong dijawab jujur. Tolong ibu ya. Itu siapa? Kak. Karena ini Kenal deh, penting Kak. buat seseorang. Siapa itu siapa? Itu Iya. Ibu Darsi, Pak. Itu ke Karena Bu ini Darsi. sangat penting buat semuanya. Dia cerita dia yang mendonorkan ginjalnya karena dia sayang sama Dira. Dia nggak tega. Dira ini menderita seperti itu, dia nggak tega. Dia cerita kalau Dira ini ternyata anaknya di situ. Allahu Akbar. Kenapa ibu? Mau Dira sendiri nggak ada masalah kok Diranya ibu. Kenapa ibu? Kalau dia malu punya orang tua seperti saya, Mas. Ibu orang tuanya? Hah? Ibu orang tuanya? Dan gak lama kemudian Dira lari di situ memanggil ibunya dan dia langsung peluk ibunya, dia cium ibunya di situ, dia nangis sejadi-jadinya. Ibu, ibu. Ternyata Dira mendengarkan apa yang gue bicarakan tadi. Dira mendengarkan percakapan gue sama Ibu Darsi. Dia tahu semuanya. Dipeluk ibunya, dicium ibunya. Akhirnya dia tahu sebenarnya ya, bahwa selama ini yang bantu dia adalah Darsi, ibu kandungnya sendiri. Subhanallah. Rencana Allah itu benar-benar mulia. Kebaikan walaupun ditutup-tutupin, tetap akan tampak bercahaya dimanapun berada. Kebaikan itu walaupun digali dan ditaruh di lubang yang paling dalam, kebaikan itu tetap akan tercium baunya. Ini yang terjadi sama Ibu Darsi. Walaupun sudah bertahun-tahun dia tutupin bahwa dia yang mendonorkan ginjalnya buat anaknya. Tapi Allah itu maha adil. Ditunjukkan ya, ditunjukkan kebaikannya, diangkat kebaikannya. Bahwa dialah orang yang baik itu. Ya. Ingat, ya, tanamkan kebaikan dalam diri kita. Sebarkan kebaikan pada siapapun yang kita jumpai. Jangan sebar keburukan. Karena begitu kita nanam kebaikan, insya Allah hasilnya pun akan membahagiakan dan untuk kita semuanya.